Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar kalian semua? Lose harap kita semua dalam keadaan yang baik. Ketemu lagi bersama Lose Putri dan Lose Asmi. Iya. Nah, kita hari ini mau mulai ibadah kita. Namun sebelum itu kita harus berdoa dulu. Lose pimpin kita dalam doa. Semuanya kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online kami pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Sebentar kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dan tutup doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Ayo semua berdiri pakai gerakan. Ayo bersorak-sorak bagi Tuhan adik-adik. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, baik adik-adik, silakan duduk dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, pikirannya supaya adik-adik fokus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh mengerti dan adik-adik boleh melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik, di dalam Alkitab berkata bahwa Yesus sayang padaku, sayang Lose Asmi, sayang Seputri, sayang adik-adik yang ada di rumah. Ya, sekarang mari dengan sikap berdoa kita mau sama-sama mau puji Tuhan. Kita mau katakan, Yesus sayang padaku. Ayo adik-adik, sungguh-sungguh lipat tangannya. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Dan ya, sebentar kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang saudara, terima kasih Tuhan buat kesempatan
pada pagi hari ini boleh kami bersama-sama, boleh kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Biarkan kami Tuhan boleh tetap fokus, dan kami boleh memahami, bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat? Langsung harap kita semua boleh tetap sehat dan menjaga kesehatan kita. Ya, sekalipun kondisi yang kita hadapi cukup sulit, kita berjarak satu sama lain, tetapi biar boleh kita tetap semangat untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Malam pada hari ini kita mau belajar kepada firman Tuhan tentang Raja Yosafat. Raja siapa? Yosafat. Ya, sebelum jauh kita belajar mengenai Raja Yosafat. Losa mau tanya dulu kepada adik-adik semua, siapa yang punya seorang kakak? Ya, Losa punya seorang kakak, dan Losa ingat sekali sewaktu kecil Losa senang sekali untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh kakak Losa. Apakah itu bermain di luar, main bola, main basket, pergi kemanapun kakak Losa pergi, kakak Losa akan mengikutinya, karena menurut Losa pada saat itu sangat menyenangkan. Itu Losa merasa mengikuti kakaknya Losa melakukan segala sesuatu, dan itu adalah hal yang menyenangkan dan itu adalah hal yang benar. Begitu pula dengan Raja Yosafat ketika ia menjabat sebagai seorang raja menggantikan ayahnya, Raja Asa. Yosafat juga mengikuti ayahnya, apa yang dikerjakan oleh ayahnya, apa yang dipunyai oleh ayahnya menjadi milik Yosafat. Dan Yosafat juga menyembah Allah yang disembah oleh ayahnya, yaitu Allah Israel, Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Satu ketika Yosafat akan diserang oleh sekumpulan pasukan yang besar dari Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang akan menyerang Yosafat dan bangsa Yehuda pada waktu itu dengan pasukan yang begitu besar, sedangkan pasukan Yehuda pada waktu itu tidak begitu besar dengan kekuatan yang seadanya mereka pada waktu itu, sehingga Yosafat menjadi takut akan kekalahan yang akan menimpa mereka. Mari kita membaca benar firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ke 4. 2 Tawarik pasal 20 1 sampai 4. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang-orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, ketika Yehuda dan Yosafat menghadapi sebuah peperangan yang besar ini, yang bahkan secara logika tidak bisa mereka menangkan. Bagaimana bisa begitu banyaknya pasukan di luar yang mau menyerang satu bangsa saja, sedangkan tadi di sana ada Bani Amon dan Moab, lalu juga ada orang-orang dari pegunungan Seir yang akan menyerang Yehuda dan Yosafat. Ketika itu Yosafat memilih untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan
nanti di akhir cerita bahwa Yosafat menerima kemenangan daripada Tuhan. Bagaimana kemenangan itu? Dengan cara Tuhan mengacau balaukan sekutu dari laskar yang besar ini, dari Bani Amon, Moab, dan pegunungan Seir ini. Ketika mereka berkumpul akan bertemu dan akan menyerang Yehuda dan Yosafat, Tuhan mengacau balaukan mereka sehingga mereka berperang satu sama lain. Bani Amon, Bani Moab melawan orang-orang dari pegunungan Seir, sehingga mereka sama-sama mengalami kekalahan. Begitu hal yang luar biasa ketika Yosafat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita membaca kembali firman Tuhan dalam 2 Tawarik, masih pasal yang ke-20. Kita membaca dari ayat yang ke-15 bagian yang B. Firman Tuhan datang kepada Yosafat ketika Yosafat berdoa kepada Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow, begitu luar biasa apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Yosafat dan bangsanya, bahwa bukan Yosafat dan bangsa Yehuda yang akan melawan bangsa yang besar tadi, sekumpulan laskar besar tadi, tetapi Tuhan sendiri yang akan melawan Yosafat, yang akan melawan bangsa Moab, Amon, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Begitu luar biasanya. Bahkan ketika kita boleh menghadapi sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, bahkan pergumulan mungkin dalam sekolah kita, mungkin dalam keluarga kita, Tuhan adalah setia. Ketika adik-adik semua boleh bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, maka Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai Yosafat ketika Yosafat menjadi raja dalam kehidupannya memimpin bangsa Yehuda. Tuhan yang sama menyertai adik-adik semua menjalani kehidupan, bahkan di tengah kondisi kita saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita hanya perlu meminta kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai kehidupan adik-adik, bahkan memberi kemenangan buat adik-adik. Ya, satu hal yang boleh kita belajar dari Yosafat ketika Yosafat menghadapi suatu hal yang besar dalam kehidupannya adalah, yang pertama, kita tetap mencari dan menuruti perintah Allah dalam kondisi sulit kita. Yang kedua, kita tetap hidup menurut jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika kita boleh menjadi orang Kristen dalam kehidupan kita, ya, kita boleh menunjukkan bahwa orang Kristen itu penuh dengan kasih, membagikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Juga kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan ketika kita akan melakukan segala sesuatu, ketika kita bangun pagi, ketika kita mau sarapan, ketika kita mau pergi sekolah, ketika kita mau belajar, bahkan ketika kita mau istirahat, kita boleh berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan. Biar boleh setiap adik-adik boleh terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu perkara yang dilakukan adik-adik, dan menyerahkan cita-cita bahkan masa depan adik-adik kepada Tuhan. Mulai belajar berdoa kepada Tuhan untuk setiap kehidupan kita, masa depan kita, bahkan buat orang tua kita. Untuk selesai firman Tuhan, kalau saya ajak adik-adik untuk berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biar boleh Tuhan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu apa yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan boleh berhasil, dan Tuhan
boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan menyerahkan masa depan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Juga berdoa buat orang tua kami yang bekerja untuk memberi menghidupi keluarga dan kehidupan kami Bapak. Biar boleh kesehatan, kekuatan buat orang tua kami Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ayat hafalan kita untuk minggu ini ada di Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saya harap adik-adik bisa menghafalkan semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lause Hansel. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Dan mari sama-sama semuanya berdiri yang ada di rumah. Mama, papa, adik-adik berdiri. Kita mau sama-sama mau puji Tuhan. Tanganku ada 2. Yuk, tepuk tangan yuk. Semua berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami. Dari awal kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Terlebih lagi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati semua kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga menolong kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Bahkan terlebih Tuhan, Engkau melindungi semua kami, mama papa kami yang sedang bekerja, bahkan semua keluarga kami Tuhan. Sehingga kami boleh tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kami semua dijauhkan dari sakit penyakit apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan syukur kami hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.